Pemirsa dan sahabat Kawanua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Kawanuawan dalam segmen Sosial Budaya. Perkenalkan, hari ini saya sebagai host, Jess Gracie Tampanguma, salah satu finalis Kekek Kawanua 2020. Hari ini Kawanuawan mengundang secara khusus narasumber yang sangat terkenal. Beliau merupakan salah satu tokoh Kawanua yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, yaitu Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Roni F. Sompi, SH.MH. Hari ini sudah terhubung langsung ya bersama dengan kita secara virtual. Boleh kita sapa bersama-sama. Halo Pak Roni, apa kabar? Halo Jess, halo para pemirsa Kawanuawan di mana saja berada. Halo Pak Roni. Selamat sore ya. Bapak Roni ini sudah memulai karir beliau yang terlama ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kapolda Bali, jabatannya sebagai Bintang 2, kemudian melanjutkan karirnya menjadi aparatur sipil negara atau ASN sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan sekarang sebagai analisis keimigrasian ahli utama di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Wah, luar biasa sekali ya. Pak Roni ini merupakan salah satu tokoh Kawanua yang sangat bisa kita banggakan. Begitu, senang sekali bisa ada bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita lanjut, tema kita pada hari ini, Kawanua dalam konteks keindonesiaan. Pemirsa, banyak orang yang berasal dari Minahasa, migrasi ke wilayah Indonesia, yaitu bermacam-macam ya, ada yang ke Pulau Jawa, ada yang ke Kalimantan. Mereka merantau keluar dari Minahasa, disebut Kawanua. Nah, Pak Roni, saya ingin bertanya, apa pandangan Bapak tentang kekawanuaan secara khusus orang-orang Kawanua yang sudah tinggal di perantauan? Ya, dipersilakan, Pak Roni. Ya, terima kasih Jess, luar biasa pertemuan kita melalui Kawanuawan di sore hari ini dalam suasana penuh kekeluargaan, dalam bingkai keindonesiaan. Jadi Kawanua dalam bingkai keindonesiaan. Bicara tentang Kawanua ini sebenarnya berarti satu wilayah, satu komunitas atau satu negeri. Wanua itu dalam bahasa Minahasa ya komunitas, ya negeri, sehingga Kawanua itu bisa satu wilayah bersama-sama. Nah, orang Minahasa yang berada di luar Minahasa, apakah di Indonesia ataupun di luar negeri, diaspora, bisa disebut sebagai Kawanua. Nah, bagaimana pandangan saya tentang Kawanua? Saat ini kita sudah melihat bahwa keberadaan dan peran serta Kawanua di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat luar biasa. Apalagi orang Kawanua ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, sehingga mereka keberadaannya dan perannya justru memperkuat bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya di mana mereka berada, di daerah di mana mereka berada, apakah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ataupun di luar Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Selatan, dan Tengah, juga Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua, mereka sangat bisa menyesuaikan diri. Oleh karena itu, kita sebenarnya sangat bangga dengan apa yang saat ini kita bisa lihat
di mana warga Kawanua sangat diterima oleh sesama anak bangsa di seluruh tanah air. Bahkan di luar negeri juga kita lihat di beberapa negara banyak orang Kawanua yang juga sudah beradaptasi dan menyesuaikan diri bekerja bersama-sama dengan warga negara di mana mereka berada. Demikian Jess, pandangan saya tentang kekawanuaan saat ini. Oke, terima kasih banyak Pak Roni untuk jawabannya. Senang sekali ya kita bisa menjadi bagian dari Kawanua. Saya pun bangga menjadi orang Kawanua. Nah, lanjut. Orang Kawanua yang bermigrasi keluar dari Minahasa, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Roni, telah banyak yang sukses dalam profesi mereka masing-masing. Kita lanjut. Menurut Pak Roni sendiri, apakah keunggulan dari orang-orang Minahasa, orang-orang Kawanua, yang dapat dibanggakan dari karakter-karakter yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang Kawanua? Seperti itu. Boleh dijawab Pak Roni? Terima kasih. Ya, orang Kawanua ini karena belum pernah ada kerajaan di Minahasa, ya, sehingga sikap egaliternya, ya, perasaan sama sederajat itu sangat menonjol di kalangan warga Kawanua. Orang Kawanua juga orangnya itu tidak munafik, ya, blak-blakan, sehingga mereka kadangkala juga tidak bisa menahan diri untuk menyampaikan sesuatu yang baik itu secara cepat, ya, tepat waktu, real time. Nah, mereka mudah bergaul, oleh karena itu bisa diterima di mana saja, welcome juga terhadap perbedaan. Mana pernah kita dengar ada keributan karena bicara perbedaan latar belakang di Minahasa, kan tidak pernah. Bahkan seluruh Sulawesi Utara itu bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang sangat kuat ketika mereka melakukan aktivitas di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Orang Minahasa juga terkenal dengan humoris, banyak yang karena terbiasa latar belakang agamanya mayoritas Kristen, Protestan maupun Katolik, sehingga mereka terbiasa menyanyi di gereja. Rata-rata mereka banyak yang menjadi penyanyi. Kita lihat beberapa penyanyi terkenal kita asal Minahasa, orang Kawanua yang ya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Satu hal lagi yang dimiliki sebagai sebuah kelebihan dan keuntungan dari warga Minahasa atau orang Kawanua ini adalah dia berani, ya, berani dan ya dalam hal mengambil resiko juga menjadi risk taker mereka, ya. Bukan orang-orang yang safety player. Nah, hal-hal ini yang menjadi keunggulan sebenarnya, sehingga di dalam beberapa kesempatan di tingkat nasional dan internasional banyak warga Kawanua yang sudah berhasil menempati jabatan-jabatan tertentu dan mereka sangat terkenal untuk ya bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dan berkiprah di level nasional maupun internasional. Demikian, Jess, berkaitan dengan beberapa keunggulan dari warga Kawanua atau Minahasa. Tentunya hal-hal yang menjadi keunggulan ini sangat bergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Tepat waktu, tepat sasarannya, pada posisi yang pas, sehingga itu bisa menguntungkan bagi warga Kawanua ketika dia akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut. Demikian, Jess. Ya.
Oke, terima kasih sekali lagi Pak Roni. Ya benar sekali kalau Kawanua di perantauan itu sangat menghargai perbedaan ya. Kita sangat-sangat bersyukur akan hal itu. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut dalam perbincangan selanjutnya, kita saksikan yang satu ini. Karakter orang Kawanua itu memiliki ciri khas sendiri yang sangat dipengaruhi oleh budaya Minahasa dan sifat dari orang Minahasa. Nah, dalam konteks budaya dan sifat orang Kawanua, menurut Pak Roni, apa peran dan kontribusi oleh orang Kawanua dalam menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai persatuan Indonesia? Boleh dijawab? Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, karena sikap orang Kawanua itu welcome, ya, menghargai perbedaan, maka dia bisa menjadi teladan di dalam hal menyatukan beberapa suku bangsa atau anak bangsa dengan perbedaan, baik suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, dengan adanya sikap yang lain, karena dia punya sikap egaliter yang sangat tinggi, dia tidak pernah sungkan atau tidak pernah takut untuk tampil mendahului, ya, menjadi pemrakarsa dalam hal bagaimana dia mengadakan suatu kegiatan dalam rangka ya memberikan fasilitas atau sarana bagi persatuan dan kesatuan di negara kita, di Indonesia. Nah, sikap egaliter, berani, humoris ini kemudian menjadikan orang Kawanua ini juga dalam hal marketing, ya, marketing, memberikan pembelajaran, ini sangat bisa diterima oleh anak bangsa dari suku mana saja di seluruh tanah air. Oleh karena itu kalau kita lihat, terutama di Indonesia bagian timur, banyak yang mengenal pahlawan nasional asal Minahasa, Dr. Samratulangi, karena beliau banyak menjadi guru, ya, pengajar di beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Nah, oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa bagaimana peran dan keteladanan yang telah dimiliki oleh para leluhur-leluhur atau sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita yang sangat dikenal di zaman perang kemerdekaan, pada awal kemerdekaan sampai saat ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi warga Kawanua generasi muda saat ini tentunya. Bagaimana mereka mengikuti jejak, bahkan akan meng-create kemampuan mereka memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki ini di dalam mewarnai persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini kita bisa menjadi pelopor di dalam menyampaikan pesan-pesan khusus, ya, yang mendukung pemerintah, misalnya mensosialisasikan tentang vaksinasi untuk menghadapi COVID-19 ini, dan juga bagaimana kita menjadi pelopor yang bisa menerima vaksinasi pada awal-awal kegiatan yang sedang digelorakan saat ini. Nah, itu contoh-contoh yang bisa saya sampaikan
pada kesempatan ini, Jess. Iya, sangat menginspirasi sekali ya Pak Roni. Saya pun jadi termotivasi gitu ya. Nah, kita lanjut. Dengan karakter orang Kawanua, menurut Pak Roni sendiri, posisi penting apa sajakah dalam pemerintahan yang cocok oleh tokoh Kawanua itu sendiri? Ya, pengalaman sudah bisa menjadi bukti dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh pendahulu-pendahulu kita, orang-orang Kawanua yang menjadi sesepuh kita, itu bahkan sudah ada 10 orang tokoh kita yang menjadi pahlawan nasional. Antara lain Dr. Samratulangi. Yang terakhir itu adalah tokoh nasional atau pahlawan nasional A.A. Maramis dan Arnold Mononutu. Ya. Nah, dari sini kita melihat bagaimana peran beliau-beliau itu pada waktu kemerdekaan kita diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Ya, mereka diberikan beberapa peran. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi duta besar. Ya, latar belakang mereka bisa bervariasi. Ya, ilmuwan, mereka juga politisi, ada juga yang tentara, ya, dan juga polisi. Nah, belakangan ini kita melihat beberapa jabatan penting yang diberikan di bidang pemerintahan. Beberapa sesepuh dan tokoh-tokoh kita sebagai pendahulu di zaman pemerintahan Bapak Presiden Soeharto ada yang menjadi menteri. Ya, sampai pada saat Pak Habibie, kemudian pada saat Ibu Megawati menjadi presiden pun juga ada kesempatan beberapa tokoh kita yang menjadi menteri. Apakah dia berlatar belakang politisi ataupun dari tentara, ya. Kemudian Pak SBY juga, ya. Bahkan ada yang juga masuk dalam legislatif, itu sangat banyak, ya, termasuk menjadi wakil ketua MPR. Dan terakhir pada saat ini Pak Jokowi juga mempercayai beberapa tokoh dari Minahasa, orang Kawanua di dalam jabatan-jabatan setingkat menteri dan ada juga wakil menteri. Nah, selain di bidang pemerintahan, kalau kita melihat beberapa warga Kawanua yang memegang posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional, nah kita melihat bahwa apa saja bidang yang bisa diberikan atau dipercayakan kepada warga Kawanua sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya. Saya kira ini sangat tergantung kepada bagaimana kepercayaan itu diberikan. Orang Minahasa, orang Kawanua sangat menyesuaikan diri dengan jabatan yang diembannya ketika dia diberikan kepercayaan. Nah, keberanian untuk melakukan tugas-tugas yang beresiko juga itu sudah sangat terbukti. Banyak contoh integritas para pejabat-pejabat Kawanua itu yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diatur untuk mengarah kepada hal-hal yang merugikan, terutama merugikan rakyat, merugikan negara dan bangsa kita. Oleh karena itu, saya kira jabatan apapun yang diberikan kepada warga Kawanua itu sama saja dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada anak bangsa dari suku bangsa yang lain. Sekarang tinggal bagaimana warga Kawanua yang memiliki potensi-potensi ini bisa merebut. Dia menunjukkan eksistensinya, kemampuannya untuk bisa dipercaya, ya, dipilih oleh pimpinan
di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, di luar pemerintahan sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Kita di bidang humas katakanlah, ya, berkaitan dengan bagaimana humas ini bergerak membantu menyampaikan pesan-pesan. Banyak jurnalis-jurnalis kita dan juga wartawan-wartawan kita yang berprestasi. Baru-baru ini ada salah satu wartawan kita di Kompas, Sonia Sinombor, mendapatkan penghargaan Hasan Wirayuda Award, ya, karena dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri mampu membantu tugas-tugas Kementerian Luar Negeri dalam hal memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, seperti itu kita melihat bahwa sebenarnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa diperoleh warga Kawanua di Indonesia ini, tergantung bagaimana kita, ya, berperan dan mengambil kesempatan itu dengan cara sesuai dengan prosedur yang ada. Demikian, Jess. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi para generasi muda, karena generasi muda yang memiliki masa depannya. Kita mendorong generasi muda untuk terus berperan. Ya. Iya, oke, baik. Pak Roni, terima kasih. Kita sama-sama sudah mendengar ya pemirsa bahwa Kawanua itu sangat berperan di banyak hal, bahkan di pemerintahan juga sangat-sangat berperan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke penghujung acara, saksikan yang satu ini. Oke, pemirsa, kita sudah sampai ke penghujung acara kali ini. Dan untuk menutup acara, saya memiliki 1-2 pertanyaan terakhir untuk Bapak Roni, yaitu pesan untuk orang-orang Kawanua di perantauan dan juga pesan khusus bagi para anak-anak muda Kawanua yang sedang merantau. Terima kasih, Jess. Pada akhir perjumpaan kita dengan Kawanua One, tentu pesan saya selaku salah satu warga Kawanua kepada seluruh warga Kawanua di perantauan, apakah di Indonesia maupun di luar negeri, marilah kita perkuat kekawanuan kita, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kekawanuaan, yaitu 9 pakasaan yang menjadi satu, Tou Minahasa di tanah perantauan, yang bisa kita ejawantahkan di dalam keteladanan kita untuk mempelopori, ya, persatuan dan kesatuan dengan seluruh anak bangsa di seluruh tanah air. Kita jadikan diri kita menjadi pelopor dalam hal-hal yang menyangkut persatuan dan kesatuan, mendukung pemerintah di dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang belakangan ini kita ketahui pemerintah sedang berjuang untuk mencegah penularan COVID-19 berskala besar dengan protokol kesehatan, baik menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Juga kebijakan untuk menerapkan vaksinasi di seluruh Indonesia. Jadilah kita sebagai bagian kepeloporan
orang-orang yang dipercaya untuk mengajak seluruh anak bangsa menjadikan situasi pandemi ini menjadi berkurang. Oleh karena itu, rebut peluang-peluang untuk menjadi teladan dalam hal bagaimana kita membangun perekonomian bangsa melalui berbagai bidang kehidupan kita. Apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya terutama, karena kita akan terus membangun dan mengembangkan budaya Minahasa di mana saja kita berada. Bagaimana kita juga mendukung pengamanan dan pertahanan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadikan warga Kawanua bisa dipercaya dan menjadi teladan bagi anak bangsa yang lain. Khusus bagi generasi muda. Ini saatnya kesempatan bagi generasi muda yang memiliki kemampuan kreatif, inovasi untuk menggunakan IT sebagai jalan keluar. Ya, kita melihat selama pandemi ini peluang menggunakan IT ini adalah peluang yang sangat besar. Inovasi dan kreativitas otak kanan kita pakai sarana-sarana ini untuk mendapatkan peluang pekerjaan, peluang pasar. Bagaimana kita merebut kesempatan-kesempatan ini, mengajak seluruh generasi muda yang ada saling bersatu, ya, saling bersatu. Karena apa yang menjadi semboyan kita, sitou timou, tumoto, bahwa manusia itu hidup untuk memanusiakan orang lain atau untuk menolong orang lain. Bagaimana caranya? Ya, saling membantu, saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain. Dan hal ini menjadi modal kita, ya, modal sosial kita di mana saja kita berada. Saya yakin dan percaya dengan iman dan kekuatan kepercayaan kita selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berikhtiar, tapi terus kita serahkan sepenuhnya, mohon kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing, melindungi, dan menyertai kita, memberikan berkat-berkat, baik berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, dan berkat kebahagiaan bagi kita semua. Paka Tuhan mau pakalawiran kita nuwaya untuk saudara-saudara semua di seluruh tanah air dan juga di mancanegara. Terima kasih kawan Wawan, terima kasih juga untuk Jess dan kawan-kawan seluruh perangkat kawan Wawan yang ada di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Roni. Sangat-sangat menginspirasi ya, khususnya buat anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia yang lagi merantau. Kawan-kawan kita sangat bersyukur kita sudah mendengarkan informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan baru tentang Kawanua. Ayo kita sama-sama untuk belajar lebih lagi menjadi Kawanua yang lebih baik. Kita bisa saling tolong-menolong dan juga menginspirasi banyak orang. Nah, sebelum kita menutup acara, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Dr. Roni Sompit. Ya, sebagai akhir dari pertemuan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada kawan Wawan yang telah menginisiasi pertemuan ini menjadi sarana untuk diseminasi informasi, ya, kepada seluruh warga Kawanua dan seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia dan di mancanegara, bahwa Kawanua, ya, menjadi bagian yang sangat penting di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita saling menjaga dan perkuat, jadikanlah Kawanua One menjadi corong bagi warga Kawanua, menyampaikan pesan-pesan,
menyampaikan informasi, mengajak dan menggelorakan persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh tanah air. Bravo kawan wawan. Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Kembali lagi, saya sangat bangga untuk menjadi bagian dari Kawanua. Pemirsa, kita sebentar lagi akan menutup acara ini. Saya Jess Gracie sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen-segmen Kawanua berikutnya. Salam Kawanua, salam sehat.